ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ini penting sekali. Kata ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi seringkali manusia itu punya kebenaran dirinya sendiri. Apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Banyak orang berpikir aku berbuat baik dan benar. Oh, belum tentu. Menolong orang itu bisa benar bisa enggak. Karena orang yang kita tolong itu mungkin baru diproses Tuhan, atau mungkin dia baru menuai apa yang dia tabur. Jadi dididik Tuhan. Jadi kebenaran itu ya Roh Kudus. Makanya kalau kita nggak tahu Roh Kudus dalam hidup kita akan salah bertindak. Akan banyak hal yang mungkin kita anggap benar, ternyata itu nggak benar. Dan ya itu merupakan suatu yang membuat kita rugi dari dalam kehidupan. Karena ternyata kok aku berbuat baik, ternyata hidupku sama aja ya. Tapi ternyata kebaikan yang kita lakukan itu nggak benar. Nah, kemudian sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang berkata hal-hal yang akan datang, itu sebenarnya bukan nipu ya, bukan nipu, karena Roh Kudus yang dikatakan tadi memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kecuali kalau dia ngomong dari dirinya sendiri ya, itu aneh ya, mungkin untuk reputasi supaya kelihatan hebat. Tetapi kalau itu dari Roh Kudus, ternyata mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada orang bernubuat tentang apa yang akan datang, itu nggak salah, nggak salah. Makanya seringkali ketika saya mungkin dikasih rema Tuhan tentang sesuatu yang akan datang, saya nanti kita lihat aja benar apa enggak gitu. Karena toh saya juga nggak tahu, namanya nubuat itu perdebatan, kita sama-sama belum tahu. Ya kalau sudah tahu ya namanya bukan nubuat, sudah terjadi namanya bukan nubuat. Oke, kemudian terakhir ini, habis ini doa penutup Pak. Ya, ia akan memuliakan aku. Nah ini penting ya. Salah satu kerja Roh Kudus itu cirinya ini. Ia akan memuliakan Tuhan. Jadi kalau memuliakan dirinya sendiri, memuliakan organisasi, memuliakan yang lain-lain, itu pasti bukan karya Roh Kudus. Itu mungkin ya keinginannya dirinya sendiri. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu hal-hal yang dikatakan mengapa Roh Kudus datang. Oke, kemudian saya tuh tertarik dengan Pak Catur kemarin, nggak usah khotbah pengetahuan tapi kesaksian. Ya, saya ingin kesaksian aja. Sebenarnya ini khotbahnya sudah selesai. Kita sebenarnya mau doa penutup dan pulang. Tapi saya ingin kesaksian. Nah, kalau khotbahnya tadi cuma 2 menit, kesaksiannya ini yang 2 jam. Oke ya. Ya. Pertama saya ingin kita tahu dulu. Saya ingin kita tahu dulu bahwa Roh Kudus itu bukan hanya ada pada zaman Perjanjian Baru. Banyak orang berpikir Roh Kudus itu ada cuma zaman Perjanjian Baru. Ya enggak. Makanya kalau kita tahu Tritunggal, itu sebenarnya Roh Allah itu sudah ada sejak dulu. Ya, coba kita baca di Kejadian 1 ayat yang kedua. Ini sebagai dasar nanti ketika saya kesaksian atau apa yang saya sharingkan supaya teman-teman semua mengerti. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan
roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari zaman Kejadian, Roh Kudus itu sudah ada, roh Allah itu sudah ada. Jadi jangan berpikir kalau cuma ada dalam Perjanjian Baru. Cuman bedanya, tadi sempat saya tuliskan sih, mungkin yang ada di grup tempat saya sharing itu ada ya. Saya tuliskan kalau dulu roh Allah itu diberikan hanya kepada orang-orang tertentu saja, seperti Yusuf, Daniel, Daud. Tetapi tidak semua orang. Kalau sekarang Perjanjian Baru, Tuhan berkata roh Allah dicurahkan. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 45. Kisah Para Rasul 10 ayat 45. Salah sudah sewu. Ya ini ya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya bedanya cuma itu. Nah kuasanya itu sama. Kuasa Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dengan kuasa Roh Kudus dalam Perjanjian Baru itu sama. Jadi kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, kita juga bisa mengalahkan Goliat. Kan sama, roh Allahnya juga ada. Cuman bagaimana kita meresponi, menggunakan atau kita memuliakan Tuhan melalui Roh Kudus ini dengan benar. Kalau kita salah bertindak, kita salah meresponi, kita salah melakukan sesuatu, maka Roh Kudus datang itu sebenarnya tidak ada fungsinya dalam hidup kita. Makanya saya ingin sampaikan ini supaya nanti saudara semua tahu sebenarnya karya Roh Kudus itu seperti apa, mengapa Roh Kudus datang. Kemarin itu waktu saya pergi, saya itu senang ya kalau Pak Ferry khotbah, Mas Lukas khotbah, Pak Catur, Mas Lukas itu yang mana gitu. Sekarang tak balik sekarang. Mana Pak Ferry nggak ada. Dan adanya Pak Catur. Ya kemarin saya pergi sama Pak Catur. Saya itu merenung salah satunya tentang kenapa banyak orang rohaninya itu pintar, sering ke gereja, tetapi nggak mengalami di jasmaninya. Contohnya anak-anak sekolah, ya, mereka tuh bagi mereka Alkitab itu sekolah agama. Mungkin waktu kita dulu sekolah zaman kita ya, ada ilmu pengetahuan agama gitu ya. Ya bagi mereka Alkitab itu hanya pengetahuan agama. Sudah selesai ya sudah pulang. Sudah ke gereja ya sudah pulang. Hidupnya, jasmaninya sama saja. Saya khotbah di Youth itu lama, mungkin ya. Kadang kepancing juga ya. Kenapa kok saya khotbah, saya memberi teladan, tapi kenapa nggak di jasmani mereka tetap sama aja? Mungkin karena mereka menganggap Alkitab atau gereja itu hanya sebatas rohani, sebatas ilmu pengetahuan agama saja. Padahal tidak. Alkitab itu adalah ilmu kehidupan. Kalau kita tahu Alkitab itu berkuasa, itu ketika kita aplikasikan dalam kehidupan. Kalau kita hanya sebatas ilmu pengetahuan agama, tidak. Hidupnya akan seperti itu aja. Jadi jangan salah, Alkitab itu bukan buku teori, bukan buku pengetahuan. Itu kalau misalnya, ya saya dulu waktu kecil itu suka baca cerita silat. Ada yang suka baca cerita silat Kopingo kan? Kopingo ya, subuh itu kalau mereka latihan ketemu kitab, wah itu dia harus terjun dulu ke jurang, wah nyantol di pohon gitu. Terus ketemu sama burung, dibawa burung ke goa gitu ya. Itu dia baca kitab dunia persilatan. Ada Buket Siansu atau apa itu. Dia nemu Alkitab, nemu kitab silat. Nah kalau kitabnya cuma dibaca, dia keluar dari gua, mentereng dari buku sama
penjahat-penjahat yang lainnya. Jadi mungkin juru-juru silat yang digambarnya itu berupa gerakan-gerakan atau apa, siulan, semedi atau apa, itu harus dilakukan sehingga dia menjadi pendekar yang sakti. Kalau Alkitab hanya sebatas ilmu agama, pengetahuan yang kita baca kemudian selesai, jangan berharap sakti. Dengan mudah iblis akan mengalahkan. Pasti dengan mudah kita akan terjebak dalam dunia. Saudara bicara mujizat, ya nggak pernah ngalamin mujizat. Hanya sebatas ilmu pengetahuan agama. Ya kemarin Pak Catur, karena ini adanya Pak Catur, yang tak ngomongin Pak Catur. Ya. Pak Catur ngomong, saya tuh iri sama Mas Lukas. Ya tiap bulan diberkati. Saya pernah. Saya itu dulu suka, ya ini cuma cerita sih ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Maksudnya supaya saudara semua tahu. Saya itu dulu pelayanan saya suka membagi-bagikan ASI ke jalan. Dulu waktu saya belum diberkati Tuhan mobil, saya naik motor. Motornya saya kasih sandaran. Terus saya bagi-bagikan ke orang-orang jalanan, orang-orang anak-anak yang di Johar itu. Terus saya keliling Semarang. Terus saya ngomong sama teman saya. Waktu itu yang bagi-bagi saya itu ada timnya ya. Ya banyak orang iri dengan saya karena saya diberkati. Tetapi berapa banyak yang iri ketika saya memberi, ketika saya nabur? Berapa banyak yang iri? Tidak ada. Mereka hanya iri menuai tapi tidak iri menabur. Masuk akal kan? Orang yang murah hatinya akan mendapat kemurahan. Mereka mau kemurahan. Sampai datang ke Mbah Jo, ya, siapa? Dukun di mana misalnya, supaya dapat susuk pengasihan. Tapi tidak mau mengasihi orang. Jangan masuk akal tuh. Hukumnya bukan seperti itu. Orang yang menabur menuai, menaburnya gak mau, tapi maunya apa? Minta mujizat Tuhan, hidupnya amburadul dengan Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Ya. Jadi rohani itu harus kita aplikasikan dalam jasmani kita. Jadi jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan agama-agama, terus dunia, nggak bisa. Dunia itu berjalan dengan agama. Kemarin saya dapat terima dari Tuhan untuk seseorang. Saya katakan, kamu kejar dunia, kamu mungkin dapat dunia. Dapat mungkin kan. Tapi kalau kamu kejar dunia, apa hidupmu baik nantinya? Karena dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan jangan dibalik. Maka itu bersambung. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan antara yang rohani dengan jasmani. Kita harus tahu ini. Kalau kita pisahkan, ya hidup kita yang jasmani jadi dunia, yang rohani jadi pengetahuan. Gitu. Ya. Saya itu juga punya keterbatasan daya ingat. Jadi saya sering mencatat. Yang penting gak lupa rumahnya, gak lupa sudah makan apa belum gitu. Ya. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam kita itu contohnya seperti ini. Tuhan ada di dalam kita itu seperti ini. Contoh. Saya sebenarnya mau ngasih contoh orang yang pintar masak. Ya, uji aja. Uji orangnya baik. Kalau diomongin gak kesu ya uji. Ya. Rumah saya ada Bu Wiji. Bu Wiji itu pintar masak. Bikin arem-arem, bikin nasi apa Bu Wiji. Ya pokoknya yang enak-enak lah. Nah, gitu. Nah, saya itu di rumah lapar. Saya lapar, saya diam aja, kelaparan, diam aja, akhirnya saya mati. Sementara di rumah saya ada Bu Wiji. Bu Wiji saya diamkan, gak tak ajak ngomong, gak pernah tak, Bu Wiji masakin saya ya. Akhirnya saya
bisa mati kelaparan. Banyak orang Kristen itu tahu ada Tuhan dalam hidupnya, tapi gak pernah dilibatkan, gak pernah. Akhirnya Bu Wiji diam aja, seperti yang dikatakan Pak Cantom tadi. Padahal kalau Bu Wiji mau kerja ini, mungkin saya bukan hanya cukup untuk makan, tapi saya akan berkelimpahan makanan. Banyak orang tahu Roh Kudus ada di dalamnya, tapi gak dilibatkan dalam hidupnya, sehingga hidupnya montang-manting dengan hidupnya sendiri. Hancur-hancuran hidupnya, berusaha sendiri, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya satu ya. Ya, gak pernah ngajak ngomong Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca kisah Daud itu setiap kali ada masalah, dia tanya ke Tuhan, Tuhan apakah aku harus maju atau tidak? Tuhan ngomong, menerobos. Tuhan apa yang harus aku lakukan saat ini? Kemudian kamu harus keliling memutari itu pohon-pohon kertau. Dia libatkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kalau kita baca, Daud itu selalu berhasil dan selalu menang. Kalau kita gak pernah libatkan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita kelaparan, ya bukan salahnya Bu Wiji loh. Salahnya saya gak ngomong sama Bu Wiji, padahal Bu Wiji bisa masak ya Bu Wiji ya. Kan gitu. Oke, ini tadi dasar supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, ya. Dan Roh Kudus itu ada sejak zaman dulu. Sekarang saya ingin kesaksian. Sebenarnya kesaksian ini masih berkaitan dengan apa yang diberikan ke saya, ya. Mengapa Roh Kudus datang? Coba kita baca di Yohanes 14 ayat 16-17. 16 sampai 17 ya, 2 ayat. Nah, oke, perhatikan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kalau kita nggak kelihatan Roh Kudus itu. Kalau dunia maunya yang kelihatan ya nggak mau, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu kalau hidup kita itu ada Roh Kudus, sekalipun nggak kelihatan. Mungkin di dalam hidup saya ada Roh Kudus, tapi saudara nggak lihat aja. Tapi saya tahu ada Roh Kudus dalam hidup saya. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara semua. Hanya cuma gak kelihatan. Gitu. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan, coba yang 16 tadi, yang menolong. Ada seorang penolong. Saya itu sebenarnya orang saya itu bisa apa? Bisa apa coba? Kalau saudara lihat saya itu kira-kira bisa apa? Masak mie ya nggak bisa ya. Terus apa lagi? Naik mobil ya nggak bisa, kerja ya nggak bisa. Saya itu nulis sebenarnya juga nggak bisa. Saya itu bukan orang pintar. Kalau saya bisa nulis itu sebenarnya karena Tuhan. Ya saya bukan orang pintar. Sebenarnya nggak bisa, nggak banyak yang bisa saya lakukan. Apalagi dengan keterbatasan saya seperti ini. Kira-kira kalau saudara lihat orang stroke, itu kalian lihat bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Nah, coba saya ingin lihat gambar yang pertama. Ini gambarnya apa ya? Ya, sudah gitu aja. Oh, udah gitu aja. Ya, gini. Gitu. Ya. Sebenarnya kemarin mau tak kasih gambar nasi besek udangan gitu, apa harus gudeg gitu. Apa hubungannya Roh Kudus sama nasi gudeg, nasi besek ya ada. Tapi benar. Jadi ini saya ngalami sendiri. Ini salah satu contoh
aja Roh Kudus menolong saya. Salah satu contoh. Dulu itu ibu saya kerja. Karena memang keadaan ekonomi, saya harus tinggal kerja di pasar. Mungkin ada yang tahu ya, Bu Uci tahu ya. Yang di ibu siapa Bu? Yang jualan buku itu ya. Ya. Ibu saya tuh bantu itu di pasar. Saya tinggal di rumah sendiri. Dan nggak bisa ngambil apa-apa. Terus bagaimana kalau saya lapar? Saya mau ngambil juga nggak bisa. Mau nge-grab, waktu itu saya nggak punya HP. Saya punya HP jadul itu, belum ada Grab ya kan ya? Dulu. Mau minta tolong siapa? Mau pintu saya dikunci. Saya cuma di dalam sendirian. Terus apa yang saya lakukan? Nggak dikunci, tutup lah. Ya, ditutup. Nah, ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Setiap kali saya kayak gitu, saya lapar, saya haus atau apa, saya cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku lelah Tuhan. Gitu benar. Nggak berapa lama, tiba-tiba teman saya datang bawa nasi. Tiba-tiba tetangga ketok-ketok. Lalu saya ada di ruang tamu, saya duduk di situ sih. Jadi dibuka, buka aja Bu, kasih makan. Itu berkali-kali, nggak sekali dua kali. Roh Kudus menolong saya kayak gitu berkali-kali. Kalau saya kasih contoh yang lainnya, mobil, uang, apa, wah saudara bisa pusing. Tapi kuasa Roh Kudus itu seperti itu. Saya cuma ngomong aja, Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku butuh mobil. Saya gak ngomong ke siapa-siapa. Saya bukan orang yang suka minta-minta, gak mau. Saya kalau minta, saya minta ke Tuhan. Dan Tuhan yang ada dalam hidup saya sekarang ini, Tuhan Roh Kudus itu ada bersama kita. Salahnya sendiri, saya gak ngomong sama Bu Wiji, aku lapar. Salahnya siapa? Kalau kita gak melibatkan Tuhan, salah Tuhan apa salah kita? Salah kita. Pak, boleh minta air putih Pak? Kalau ada galon Pak. Oke ya, ini sebenarnya seminar. Seminar ini harusnya 1 hari. Tapi karena bagian saya cuma 1, saya sampaikan 1 aja. Tapi kalau saudara mau mempelajari, mau mengerti, ini sebenarnya salah satu hal yang sangat penting yang harus kita tahu semuanya secara utuh. Tapi saya hanya sampaikan 1 bagian. Oke ya. Jadi kalau kita gak mau libatkan Tuhan, ya kita kelaparan, ya salah kita sendiri. Sementara kita punya Tuhan yang maha kuasa. Sebenarnya dunia ini cuma seperti papan catur. Tahu papan catur ya? Itu cuma kita lihat papan catur, ini pionnya tak majukan ke sini, mudanya ke sana, menterinya ketemu ini, nanti setelahnya gitu. Tuhan itu cuma gitu aja lihat dunia. Oh, Lukas lapar, ini pionnya sana, kalau makanan ke sini. Ya kan gitu. Kita terserah Tuhan. Oh, Lukas butuh mobil. Ini disenggol nanti ini, terus beli mobil, ya. Gitu dong. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Apa yang gak mungkin bagi manusia itu sangat amat mungkin sekali bagi Tuhan. Kalau kita gak melibatkan Tuhan, kita hanya menggunakan kemampuan kita sendiri. Wah, rugi sekali. Banyak orang montang-manting hidupnya karena gak pernah libatkan Tuhan dalam hidupnya. Sementara ada Tuhan yang maha kuasa dalam hidupnya, yang
menguasai dunia tanpa catur itu. Tinggal dijalankan aja sama Tuhan. Kesana kesini gitu aja. Saya nggak minta orang mobil, nggak minta. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan aku butuh mobil. Tiba-tiba dia ambil phone saya, Lukas, kamu bisa belikan mobil ya? Tiba-tiba gitu. Siapa kalau bukan Tuhan? Bukan saudara. Nggak kenal sebenarnya, baru aja kenal sih, baru aja. Itu tuh, semua tuh digerakkan Tuhan. Saya kemarin mau sama Pak Catur, Pak, kalau saya mengandalkan manusia, saya sudah nggak bisa pelayanan Pak, saya nggak bisa hidup. Karena semua orang yang digerakkan Tuhan untuk memberkati saya itu sebenarnya hanya pion-pionnya Tuhan aja. Manusia itu memberi, bisa bosan, dia bisa jatuh, bisa macam-macam. Berapa tahun sudah saya diberkati Tuhan? Semua hanya karena Tuhan. Jadi rugi sekali kalau kita nggak mau libatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dikatakan Roh Kudus sebagai, katakan ya, 1, 2, 3, Roh Kudus sebagai penolong. Nasib tegang. Saya ditolong tuh bukan aja nasib biasa. Kalau saya ceritakan yang lainnya nanti gak enak kan, ya kan, masih aja lah. Rumah, wow, mumet saya kalau sama, kalau Tuhan itu benar-benar gak terbatas, benar-benar gak terbatas. Mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sebenarnya Daud itu orang hebat apa orang enggak? Jangan salah ya. Ceritanya tuh begini ceritanya. Isai itu punya banyak anak. Yang terkecil namanya Daud. Nah, anak-anak yang besar itu disekolahkan di sekolah militer. Mereka jadi tentara, jadi polisi, tentaranya Saul. Sementara Daud disuruh apa? Daud itu bukan orang yang hebat, dia orang yang kecil. Dia bukan orang yang waktu dia melawan Goliat tertawakan dia. Karena dia anak yang kecil. Secara logika, secara pengamatan dunia, orang ini tidak bisa apa-apa Daud itu dibandingkan kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya itu latihan berperang, ya kan, menggunakan pedang. Sementara Daud latihannya apa? Sebenarnya latihannya mengumbar batu, gitu ya. Tapi bukan orang hebat. Tetapi dikatakan ketika dia diurapi sama Samuel, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Dan kuasa ini, wah saya nggak membayangkan. Kuasa ini membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup Daud. Benar. Coba kasih gambarnya dulu. Nah ini dia diurapi, dia ini orang kecil, lihat orang kecil. Dia diurapi Samuel. Sejak itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kemudian gambar selanjutnya, tuh lihat. Goliat itu raksasa. Dia pakai berbagai macam senjata, tombak, itu sama pedang. Dia ada pembawa perisainya. Logika gak mungkin menang. Tetapi kuasa Tuhan itu kuasa yang tak terbatas. Saya kalau membayangkan kuasa Tuhan itu sampai nggak bisa membayangkan ya, nggak bisa membayangkan. Jadi Roh Kudus yang kedua bukan menolong tapi juga memberikan kuasa. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kemudian kita baca di 1 Samuel 8 ayat 6 coba. 1 Samuel 8 ayat 6. 2 Samuel 8 ayat 6. 2 Samuel 8 ayat 6.
2 Samuel 8 ayat 6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan kedudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kuasa Tuhan itu memberikan kemenangan kemanapun Daud pergi berperang. Kita mungkin berperang di pekerjaan, berperang di pendidikan, berperang dalam kehidupan. Kalau kita nggak pakai kuasa Tuhan, kita bisa kalah. Dunia ini lebih hebat daripada kita. Oh, anak-anak dunia itu lebih hebat, jangan salah. Anak-anak dunia itu lebih hebat. Tapi kalau kita menggunakan kuasa Tuhan, kita bisa menang. Kita pasti menang kemanapun kita pergi berperang. Coba lihat saya, lihat saya. Lihat saya. Saya itu mungkin dalam banyak hal seringkali benturan dengan orang. Seringkali. Tapi saya nggak mau menggunakan kuasa saya sendiri. Saya nggak bisa, saya bisa apa tuh saya dipukul orang berarti nggak lari aja bisa. Saya nggak bisa kejar. Saya bukan sekolah teologi ya. Saya hanya lulusan STM. Saya bukan Kristen dari kecil. Saya tuh sekolah dari TK sampai STM itu sekolahnya pendidikan agama Islam itu. Jadi kalau baca Al-Quran masih tahu alif lam mim dzalika kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Bisa kayak gitu bagus. Sudah tahu sholat subuh itu ada doa kunutnya. Ya apa? Allahumma dini firman hadai wa'afini apa? Coba orang kayak saya bisa pelayanan, bisa kalau mungkin dia itu belum belajar firman Tuhan, bisa sharing firman Tuhan. Itu kalau bukan kuasa Tuhan gak mungkin, gak bisa. Saya STM mesin, kalau suruh ganti busi bisa lah. Dulu ya, beberapa waktu yang lalu Pak Ferry itu ganti rem, ya toh, rem mobilnya dibenerin. Ganti rem terus remnya tromolnya dicopot, rambutnya toh, sebetulnya bukan rem toh. Tromolnya dicopot terus remnya dijak. Ini mencopot tuh, ya Pak, cur ya, cepur. Tromolnya copot remnya dijak Pak. Mencopot silinder brake-nya keluar, olinya keluar. Terus panggil bengkel temannya Pak Catur nggak mau datang. Terus saya disini datang sama kakak saya. Terus Pak, dari TV tak ajari. Saya malah bisa gitu. Setelah selesai, udah Pak, udah makanya Pak pendeta itu mau coba kita mau jempungan rem. Pendeta pendeta bongkar rem, mau montir ini, montir aku sih ganti montir, aku pengen ganti pendeta wae, yang apa, yang pendeta ini sudah ganti montir, gitu kan susah ya. Tapi benar, saya tuh malah bisa mesin, bisa apa, malah bisa karena saya kerja di Nasmoko itu 7 tahun, jadi montir, terus jadi kepala gudang, ya di Nasmoko 7 tahun, jadi hafal ya. Bongkar rem, bongkar apa itu apa? Agak apa bukan hati orang. Ya, dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus libatkan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itulah yang akan bekerja mengalahkan kuasa dunia. Ya, ingat anak muda, jangan cuma memahami. Benar. Hidupmu di ke depan itu gak sesuatu yang mudah. Kalau kamu menggunakan kekuatanmu sendiri, kamu bakal jelas kalah. Tapi kalau kamu menggunakan kuasa Tuhan, kamu kemanapun pergi, kamu akan mana? Perhatikan, itu penting sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, di Yohanes 14 ayat 26. Nah ini penting sekali sebenarnya buat anak-anak sekolah, buat anak-anak yang masih kuliah, atau juga sebenarnya buat kita semua sih, ya, buat kita semua.
Yohanes 14 ayat 26. Ya, saya bacakan ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan